Intinya, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, apakah itu kita memilih menjadi dropshipper yang tidak harus menyetok barang atau reseller, ini status kita dalam transaksi jual beli ini sebagai wakil dari produser ya, dari pemilik barang gitu ya. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Urwah bin Abi Jadi Al-Bariki ya. Beliau berkata, "A'tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaron." Waktu itu beliau Rasulullah meminta Urwah ini untuk membeli seekor kambing dan memberinya 1 dinar. Yastari bihi udhiyatan aw syatan, untuk beli 1 ekor kambing atau 1 hewan kurban. Fashtara syataini, tapi karena kelihayan sahabat tersebut, dengan 1 dinar dia bisa membeli 2 ekor kambing. Faba'a ihdahuma bidinarin fa'atahu bisyatin wa dinarin ya. 2 kambing ini dibeli dengan 1 dinar. Kemudian 1 kambing lagi dia jual sehingga dia bisa kembali kepada Rasulullah dengan membawa uang tetap 1 dinar masih utuh dan 1 ekor kambing. Fada'alahu bil barakati fi bai'ihi. Kemudian Rasulullah mendoakan sahabat ini agar memberkahi transaksinya. Wa kana law ishtara turaban la rabiha fihi, karena ternyata sahabat ini memiliki passion yang sangat bagus ya dalam jual beli ya, sehingga sampai-sampai Rasulullah menyampaikan seandainya yang dia jual itu debu pun dia bisa laku gitu ya, Masya Allah, karena kelihayan sahabat tersebut. Dan dari hadis ini juga ibu-ibu dan sahabat-sahabat ya, kita menunjukkan bahwa kita boleh nih mengambil untung sampai 100%, itu boleh, tidak masalah. Yang terpenting kita tidak merusak harga pasar, tidak ada yang kita zolimi, dan semua dilakukan atas ridho birridho ya. Nah, sekarang kita masuk pada adab jual beli online ya. Di sini ada beberapa adab yang harus dijaga ketika kita melakukan transaksi jual beli online ya. Ini ada 12 diantaranya. Sebenarnya ya ada yang dikurangi, ada yang dilebihkan karena ini hasil dari berbagai sumber begitu ya. Nanti kita bisa diskusikan bersama ya. Yang pertama tentunya ini disepakati oleh semua ulama bahwa apapun akad jual beli yang kita lakukan, ini kita tidak boleh menjual atau membeli barang dengan sistem yang dilarang ya, dengan sistem yang dilarang ya, yang mengandung riba, yang mengandung maisir, yang mengandung gharar, yang mengandung doror ya. Itu semua adalah sistem-sistem yang dilarang ya, ada mengandung riba, penipuan atau bahaya ataupun judi ya, gambling, ini tidak diperbolehkan ya. Dalam kitab Fathul Mu'in ya, ijab dan qabul dalam transaksi jual beli adalah madalla ala tamlik dilalatan dhahirah. Jadi ijab ini harus menunjukkan ya, atas penyerahan dengan bukti yang jelas ya, penyerahan suatu barang yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun qabul madalla ala tamlik ya, kadzalika. Jadi qabul ini merupakan bukti yang menunjukkan atas penerimaan ya, tamalluk. Jadi kalau ijab itu menjual, menyerahkan, kalau qabul itu adalah menerima ya, ada transaksi menerima. Jadi untuk jual beli online ini akad atau ijab qabul bisa dilakukan melalui telepon, WA, email, ataupun media yang lain ya, yang menunjukkan nih saya jual harganya segini, oh saya mau membeli harganya segini, transfer kemana. Nah itu namanya ijab qabul ya. Saya jual ini, oh saya pesan segini, nah ini ada ijab qabul ya, bisa dilakukan dengan berbagai media yang ada sekarang. Kemudian yang kedua adabnya harus jujur ya, harus jujur, baik itu penjual harus jujur, pembelinya juga harus jujur. Tidak boleh ada ghish atau tatfif ya. Ghish itu penipuan, jadi dengan menjual barang yang buruk ya, aslinya buruk dikatakan itu baik, tidak sesuai dengan bendanya. Atau tatfif ya, mengurangi timbangan yang mungkin dibilang 1 kilo jadinya tidak sampai 1 kilo gitu ya, ini dilarang gitu ya. Ini sangat jelas, ada beberapa hadisnya, diantaranya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin ya,
Beliau Rasulullah melewati pedagang ya dengan setumpuk makanan. Fa adkhala yadahu fiha. Kemudian Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalamnya. Fanalat asabi'uhu balalan. Ya, tapi kemudian ada yang becek-becek, ada yang basah gitu ya. Kemudian Rasulullah menegur penjual tersebut, "Mahada ya sahibat ta'am." Apa ini basah-basah ini apa? Dan penjualnya memberikan klarifikasi, "Asabat husama ya Rasulullah." Jadi makanan tersebut kena air hujan. Nah, kemudian beliau menjawab, beliau memberikan saran ya, "Afala ja'altahu fawqat ta'am kayyarahun nas man ghasya falaysa minni." Ya. Ya kalau misalnya itu ada yang cacat, ada yang jelek, jangan justru ditaruh di bawah. Orang nggak melihat, taruh di atas biar kelihatan bahwa makanan ini tuh basah kena air. Jadi tidak di atasnya ditaruh yang bagus, yang kering, di bawahnya ditaruh yang di bawahnya ya ditaruh yang jelek-jelek gitu. Padahal kalau nimbang dicarup dari atas sampai bawah, dan beliau memberikan warning ya, man ghasya falaisa minni. Siapa yang melakukan penipuan ya bukan termasuk dari golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian yang ketiga ya, tidak melakukan najas ya. Ini sangat jelas dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sampaikan larangan beliau, wala tanajashu ya, jangan kalian melakukan jual beli najas ya. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan di nomor 1516-nya, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anin najasi. Rasulullah melarang jual beli najas. Najas itu apa? Jual beli rekayasa ya. Rekayasa misalnya kalau dalam prakteknya di pasar-pasar online itu ya, misalnya dia punya toko online gitu ya, dibuat pembeli-pembeli fiktif ya, yang order barang dia banyak-banyak, dikirim juga dalam bentuk kosong, mungkin ke alamat orang yang sudah diajak oleh dia untuk bekerja sama gitu ya. Nah, ini jual beli fiktif untuk apa? Untuk menaikkan brand, dia, untuk mengejar star dan sebagainya. Ini nggak boleh gitu ya. Kalau dulu prakteknya secara langsung ya di pasar-pasar itu seorang penjual ada dagangannya, terus ada orang yang diajak kerja sama dia, yang apabila ada calon-calon pembeli, orang ini disuruh nawar-nawar dengan harga yang tinggi atau ngomongin ini harganya murah banget, sehingga dengan ucapan dia atau perilaku dia itu orang lain jadi tertarik untuk membeli barang dia. Ya, ini BU najis yang dilarang ya, tidak diperbolehkan. Kemudian juga tidak boleh dong menjual beli barang yang haram gitu ya secara online, apapun itu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa Allah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang ya jual beli khomer ya, minuman keras, narkoba dan sejenisnya, wal maitah ya, bangkai, wal hinzir, babi dan segala hal yang mengandung unsur babi, wal asnam juga patung-patung ya, ini dilarang ya. Kemudian ada sahabat yang menyampaikan ada sebuah kasus ya, memanfaatkan syuhumul maitah. Syuhum itu lemak daripada bangkai ya, yang digunakan untuk meminyaki atau menambal perahu gitu. Juga buat meminyaki kulit-kulit gitu ya. Ini boleh nggak wahai Rasulullah ya? Tetap saja Rasulullah mengatakan itu adalah haram gitu ya, tidak diperbolehkan karena ini dari bangkai ya. Kemudian inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dulu ya, diharamkan untuk menjual beli bangkai ataupun lemaknya ya, dilarang memakan bangkai atau lemaknya, kemudian mereka tidak memakannya tapi menjualnya, lalu mereka makan dari hasil jual beli lemak bangkai tersebut, dan itu termasuk hal yang dilarang di dalam Islam ya. Jadi menjual belikan barang yang diharamkan ya, hasil dari jual beli tersebut ya haram untuk dimakan atau dikonsumsi ya. Kemudian yang kelima, adab dalam jual beli online, kita tidak boleh menyembunyikan aib. Ya misalnya ada cacat atau bagaimana harus dijelaskan secara detail, apalagi ini secara online ya, orang tidak melihat barangnya langsung ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, al muslimu akhul muslim. Muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara, la yahilu lil muslim ba'a min akhihi bai'an
fihi aibun illa bayyanahu lahu. Jadi tidak diperkenankan kita menjual barang kepada saudara kita dan barang tersebut ada cacatnya tapi kita tidak menjelaskannya. Misalnya motor ya, ini barangnya sudah masih ori atau enggak, pernah kecelakaan atau tidak, ada onderdil yang sudah diganti atau tidak, itu harus benar-benar dijelaskan gitu ya. Kalau itu secara online, misalnya jual beli rumah ya, itu harus dijelaskan nih ada yang bocor tidak, ada yang perlu direnov tidak, yaitu tidak boleh disembunyikan aibnya. Kemudian yang keenam ya, harus memberikan hak pembatalan ya, atau khiyar tadi gitu ya. Ini harus diberlakukan ya, bisa khiyar syarat ya, bisa khiyar aib ya. Misalnya kadang-kadang kan jual beli harus jelas tuh kalau online ya, kita mau warnanya itu warna tertentu atau random gitu ya. Kalau random dibeli warna apapun ya kita harus terima. Tapi kalau misalnya kita sudah memilih warna ini, yang datang warna ini ya, itu kita boleh membatalkannya gitu. Atau mungkin barang yang kita pesan tidak sesuai ya dengan dengan deskripsi awal ya, kita boleh membatalkannya gitu ya. Ini adalah hak yang harus dijaga ya. Jangan kalau dibatalkan kita nggak boleh kecewa sebagai penjual. Maka dari sini juga ini sebenarnya untuk penjual dan pembeli. Penjual harus benar-benar menyampaikan deskripsi barang dengan baik ya, supaya tidak terjadi pengembalian barang karena barang itu tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli ya. Kemudian kita juga dalam jual beli online ya, di antara adabnya tidak boleh ya menjelekkan jualan orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kan kita punya toko online kadang-kadang menjual barang yang sama. Ya samalah seperti offline juga begitu ya. Di pasar sini jual sayuran, jual sayuran ya. Kita tidak boleh saling menjelekkan, apalagi sesama muslim gitu. Kita lihat tuh orang Cina ya, saling mendukung loh. Dia misalnya ada pembeli yang mau beli barang, dia nggak punya barang tersebut, dia ambilkan dari toko yang lain yang sama-sama temennya dia ya. Jadi saling mendukung, harusnya antara muslim juga begitu ya. Nah, di sini dalam hadis muttafaq alaih juga disampaikan oleh beliau Rasulullah SAW, la yabi'ur rajulu ala bai akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi. Kita tidak boleh ya membeli barang atau membeli barang yang sudah dalam proses ya jual beli oleh teman kita gitu. Atau misalnya teman kita punya dagangan sudah hampir dibeli orang lain, terus kita nyerobot, kita tawari pakai barang dagangan kita, dan kemudian kita sampaikan barang dagangan dia tuh punya kekurangan atau aib gini gitu ya, sehingga dia tidak jadi membeli dari saudara kita, dan kita harapkan membeli dari dagangan kita itu tidak diperkenankan di dalam Islam ya.